Shalom, selamat pagi jemaat Kebonce yang terkasih. Kita jumpa kembali lagi dalam ibadah online. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai dengan pemberitaan firman Tuhan, saya mau berdoa dan berharap kita selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita diberi berkat-berkatnya, kita terus bersuka di dalam Tuhan. Amin. Mari hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul Allah menyatakan kuasanya dalam masa COVID-19 ini. Dalam keadaan COVID-19 ini, di mana masih banyak di daerah Indonesia ataupun mungkin di negara lain, masih bingung menghadapi keadaan seperti ini. Karena hal yang terpenting yaitu obat maupun vaksin dari COVID-19 ini belum diketemukan. Jadi keadaan yang tidak menentu inilah yang membuat kita menjadi semua dalam keadaan ragu-ragu. Kalau PSBB atau lockdown itu diteruskan, maka tentu ini tidak juga akan banyak manfaatnya buat kehidupan kita. Karena semua kegiatan kita terganggu, sementara kebutuhan hidup kita terus mendesak dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sedangkan kalau dibuka PSBB ini ataupun lockdown ini, ada kekhawatiran dari negara ataupun dari sebagian besar masyarakat kita bahwa COVID-19 ini akan menyebar dengan cepat. Inilah yang merupakan buah simalakama. Ditutup salah, dibuka juga salah. Bahkan kita sekarang mendengar ada istilah new normal. Artinya keadaan dibuka, maka semua warga negara atau masyarakat diharapkan untuk menjaga protap yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kalau keluar kita harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan seterusnya. Namun, ada hal lain. Di samping kita dituntut dengan kebutuhan hidup kita, ada hal lain juga kita rasakan begitu berat, yaitu mengenai rohani atau mental kita di dalam berdiam di dalam rumah. Selain kita telah melakukan banyak atau lama terkurung dalam rumah, kita juga mulai dihinggapi oleh rasa kebosanan. Bosan melakukan berbagai aktivitas yang mungkin tidak menentu, atau kita hanya melakukan aktivitas yang tidak berarti atau yang sia-sia, yang pada prinsipnya hanya meluangkan waktu atau menghabiskan waktu saja. Namun Alkitab berkata lain, ada maksud yang ingin dicapai atau dinyatakan oleh Tuhan di dalam COVID-19 ini, yaitu apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Untuk itu kita akan baca di dalam Alkitab, yaitu di kitab Yesaya pasal 26 ayat 20. Saya bacakan buat saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Mari kita sama-sama akan belajar apa yang Tuhan kehendaki atau pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam situasi seperti ini. Dengan mengerti akan ayat ini, maka diharapkan kita tidak lagi berkeluh kesah. Pasal ini menceritakan kebesaran Tuhan yang telah melindungi bangsa Israel dari orang-orang fasik. Dan di ayat selanjutnya kalau kita baca bahwa Tuhan akan keluar untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Lalu bagaimana kehidupan nyata sekarang kita ini? Dengan ayat ini Allah ingin mengingatkan bahwa ada suatu pesan yang ingin kita harus laksanakan. Karena selama ini manusia ditegur dengan cara yang halus, tetapi tidak peka dan tidak mau berubah. Sehingga Allah merasa harus mengadakan sesuatu yang besar, yang akan membuka mata dan telinga umatnya atau bangsa-bangsa di seluruh dunia, bahwa kuasa Allah itu masih nyata dan ada sampai hari ini. Sama seperti Allah ketika mengadakan air bah. Karena pada waktu itu banyak sekali manusia yang sudah berbuat dosa, tidak mau lagi menghiraukan aturan atau teguran dari Tuhan. Bahkan mereka melawannya. Kita lihat sekarang juga banyak jemaat Tuhan yang sudah mulai meninggalkan persekutuan-persekutuan dengan Allah.
Bahkan menganggap Allah sudah tidak lagi berkuasa atau ada di dalam kehidupan mereka. Untuk itu, mari kita belajar lebih dalam lagi apa yang dinyatakan kalimat di dalam pasal dan ayat tersebut. Yang pertama yaitu, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, masuk ke dalam kamarmu. Jadi dengan perkataan itu Allah ingin mengajak umatnya atau bangsanya yang masih taat dan percaya untuk masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam suatu daerah. Artinya Allah menginginkan kita memisahkan diri dari lingkungan yang lain, yaitu kumpulan orang fasik. Jangan keluar rumah, karena Allah akan melakukan suatu pembalasan, suatu perlakuan keras terhadap mereka yang sudah berdosa. Sama seperti di peristiwa di Mesir. Atau banyak juga orang yang mungkin mengaitkan pembelaan Allah itu dengan berbagai peristiwa yang melanda umatnya. Seperti kita ketahui, mungkin umatnya atau gereja selama ini banyak yang tertindas, tidak boleh beribadah, dibom, dan seterusnya. Atau mungkin ada juga yang berpikiran ini adalah tanda-tanda dari akhir zaman. Ya, manusia boleh saja berpikir seperti itu, tetapi Tuhan yang menentukan. Dan saya berprinsip tidak berpikiran sejauh itu atau seperti itu. Saya lebih percaya bahwa COVID-19 ini merupakan suatu peringatan dari Allah terhadap umatnya, agar kita semua mau bertobat, agar kita mau mengintrospeksi kehidupan kita. COVID-19 memang mungkin merupakan jawaban Allah terhadap semua permasalahan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Tetapi yang pasti, Tuhan Allah ingin kita supaya bertobat. Kalau tidak mau, sesuatu yang lebih dahsyat dinyatakan lagi. Jadi PSBB atau lockdown ini bukan barang baru. Tetapi Alkitab mencatat sudah mungkin lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Yaitu pertama kalinya terjadi ketika di Mesir. Jadi semua jemaat Tuhan yang terkasih yang ingin diselamatkan hendaknya taat pada aturan tersebut. Yang kedua yaitu kita lihat, tutuplah pintu kamarmu setelah engkau masuk. Apa yang harus kita lakukan setelah kita masuk? Yaitu menutup pintu kamar, bukan untuk tidur. Tetapi Allah mempunyai maksud lain, yaitu sementara kita tidak boleh keluar dari pintu atau dari kamar kita, Allah ingin menyatakan suatu yang luar biasa. Menutup kamar adalah perbuatan untuk menyelamatkan diri atau memisahkan diri dari kejadian yang di luar. Sama juga ketika bangsa Israel, ketika mereka juga harus tinggal di rumah ketika Allah ingin menyatakan kuasanya, yaitu kematian anak sulung. Demikian juga sekarang ini, Tuhan ingin melakukan suatu perbuatan yang dahsyat. Untuk itu kita diminta untuk tetap di kamar sementara kuasa Tuhan bekerja. Kemudian kalimat selanjutnya adalah bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Firman Tuhan mengatakan kita harus berada di kamar untuk bersembunyi sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Jadi pemerintah boleh saja melakukan berbagai-bagai protap atau ketentuan dalam menghadapi COVID-19 ini bersama tim medis ataupun instansi yang terkait. Namun bagian kita orang percaya adalah terus meminta pengampunan kepada Tuhan supaya amarah Tuhan itu cepat berlalu. Tuhan ingin kita taat untuk bersembunyi seperti yang dikatakan di Amsal 22 ayat 3 yang berbunyi demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Artinya Tuhan ingin kita bersembunyi untuk kita supaya tidak mendapat celaka. Tuhan sedang mengadakan tulah, dan kita diharapkan menjadi orang yang bijak. Jangan menantang atau mencobai Tuhan dengan iman yang tidak pada tempatnya. Ini adalah perintah Tuhan. Jadi jika kita tidak melaksanakannya, maka kita akan celaka. Tuhan memerlukan sedikit waktu dikatakan untuk memperlihatkan kuasanya kepada manusia yang sudah berperilaku kurang baik atau buruk. Tuhan
Tuhan ingin kita bersembunyi di dalam kamar, memikirkan perilaku kita. COVID-19 ini pasti berlalu jika amarah Tuhan juga sudah reda atau sudah berlalu. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk ke dalam kamar? Kita harus membuat supaya amarah Tuhan itu reda atau hilang. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita harus berdoa. Jadi ada aktivitas yang harus kita lakukan setelah kita masuk ke dalam kamar. Seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan ingin supaya kita berada dalam kamar kita tidak tidur-tiduran, kita tidak nonton TV, kita tidak browsing saja, atau kita tidak mengecat atau berkomunikasi dengan orang lain yang sifatnya hanya membuang-buang waktu saja, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Tetapi Tuhan ingin kita supaya berdoa. Namun jangan juga berdoa seperti orang Farisi yang berdoa dengan suara yang keras dan di persimpangan jalan untuk mendapatkan perhatian. Tetapi Tuhan ingin kita berdoa dengan khusyuk tanpa diganggu oleh apapun juga, sehingga hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Lalu apa isi doa kita itu? Biasanya doa kita hanya berisi penuh dengan masalah atau permohonan pribadi kita. Namun sekarang Tuhan ingin juga kita supaya berdoa untuk menghilangkan amarah Tuhan, yaitu doa yang berisi permohonan ampun kepada semua umatnya, doa yang memuliakan nama Tuhan, doa yang berisi penyesalan dan pertobatan. Doa-doa inilah yang jarang kita lakukan selama ini, dan Tuhan mengingatkan hal itu. Yang kedua adalah melakukan penyembahan dan pujian. Kalau di dalam perjanjian lama, salah satu cara untuk menghilangkan amarah Tuhan yaitu dengan cara mengadakan korban bakaran. Sedangkan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu adalah dengan korban api-apian. Kalau zaman sekarang mungkin kalau kita bisa artikan kalimat tersebut, yaitu kita harus melakukan pujian dan penyembahan sebagai ganti daripada korban bakaran maupun korban api-apian. Hari jemaat Tuhan yang terkasih, kita lakukan pujian dan penyembahan yang keluar dari hati kita sehingga menjadi dupa yang harum di hadapannya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Imamat 1 ayat 9b, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat Tuhan tersenyum atau senang kembali. Salah satu tanda bahwa Tuhan sudah tidak marah lagi adalah dengan tersenyum. Tersenyum itu melambangkan isi hati yang senang. Untuk itu tidak cukup bagi jemaat Tuhan yang terkasih kalau kita hanya sampai membuat Tuhan tidak marah lagi, tetapi kita harus satu langkah lebih maju, yaitu membuat Tuhan tersenyum atau senang. Dan salah satu caranya adalah kita harus hidup takut dan selalu berharap kepada Tuhan. Dapat kita lihat di Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dan kita juga tahu apa artinya itu takut akan Tuhan, yaitu kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita melaksanakan atau melakukan tugas tersebut, maka tentu kita juga akan menerima janji-janji Tuhan. Seperti yang kita lihat juga di Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya bagi saudara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan.
Jadi jelas, janji Tuhan kepada kita yaitu bahwa kalau kita berhasil membuat Tuhan tersenyum atau senang, maka berkat-berkatnya juga akan kita terima. Jalan-jalannya akan ditunjukkan sehingga kita tidak tersesat. Kita dapat menikmati hasil pekerjaan kita dan keadaan kita akan selalu baik. Kita akan dikaruniakan anak-anak yang selalu manis dan selalu berada di sekeliling kita, bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Jadi jangan lagi melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menggerutu, bosan di rumah, bagaikan di penjara, kita tidak bisa melakukan aktivitas, kapan akan berakhirnya masa sulit ini, dan lain-lain. Tetapi mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita konsentrasi kepada dua hal yang telah saya sebutkan tadi. Sehingga hal yang ketiga yaitu kita akan menerima berkat-berkat Tuhan akan kita alami juga. Bukankah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang ajaib? Dengan kita melakukan ketiga hal tersebut, saya yakin dan percaya, maka amarah Tuhan akan cepat berlalu. COVID-19 ini akan segera punah dan kita akan kembali menghidupi atau menjalani kehidupan yang normal, yang seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.